Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Teman-teman yang saya muliakan, pemuda-pemudi dan seluruh jamaah yang saya muliakan, yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat fisik yang kuat, yang dengan nikmat-nikmat tersebut alhamdulillah kita masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah kita masih bisa melalui Ramadan dengan sebaik-baiknya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keluangan, melimpahkan kesehatan sehingga kita bisa lewati Ramadan sampai dengan akhir. Amin ya rabbal alamin. Kemudian semoga Allah Subhanahu wa taala juga selalu memberi kepada kita nikmat Islam, nikmat iman, yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Dan janganlah kalian meninggal melainkan dalam keadaan Islam. Yang kata para mufassir, mereka menjelaskan bahwa maknanya adalah janganlah kalian meninggal melainkan dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tafadhal Ustaz Hamidi. Kemudian salawat salam semoga limpah untuk beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga buat limpah untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan seluruh para sahabat, yang semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita semuanya bersama mereka para sahabat. Amin ya rabbal alamin. Dan sebelumnya kami sedikit untuk ngetes ini para pemuda yang mungkin masih seger. Salawat semoga terlimpah untuk mereka, istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para ummahatul mukminin. Sekarang mungkin salah satu mungkin bisa menyebutkan 11 dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa nanti bisa minta hadiah ke panitia. Masya Allah, langsung siap. Nih, monggo. Salah satu, monggo, fadhal. Selain Pak Abadi tentunya. Mas Ardan mungkin mewakili teman-teman. Ada? Ya, kalau enggak ada lanjut ke. Oh, monggo, fadhal. Ya, bagus. Oh, 1, 11. Ya, terus. Dua. One. Oh iya, okay. Kita kadang-kadang seorang muslim, okay. Kadang kita tidak kenal dengan ibu kita. Ibunya kaum muslimin itu para ummahat, para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang seharusnya kita lebih mengenal mereka karena mereka itu ibunya kita semuanya. Ada 3 bagian. Yang pertama, ada istri beliau yang berasal dari suku Quraisy. Ada 6. Ada Khadijah, ada Saudah, ada Aisyah, ada Ummu Habibah, ada Ummu Salamah, ada Hafsah. Ini 6 yang berasal dari suku Quraisy. Kemudian 4, ada 4 yang berasal dari suku Arab. Yang pertama ada Zainab, yang kedua Zainab binti Jahsy, yang ketiga ada Maimunah, yang keempat ada Juwairiyah. Ada satu yang
dari Bani Israel, yakni Safiyah. Ini yang seharusnya kita mengenal mereka lebih jauh, tidak hanya hafal namanya namun berusaha mendalami bagaimana akhlak mereka bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama ibu-ibu yang seharusnya lebih kenal dengan mereka para istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua juga semoga salawat dan salamnya terlimpah untuk putra putri beliau. Sekarang yang pertama, ada berapa putra putri beliau? Monggo, ada yang jawab? Ini kali santai, kayak tas sekolah ya. Ada berapa? Angkanya dulu nggak apa-apa. Namanya mungkin, Gary. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 berapa? Ada? Mas? Berapa? 8. Ya, jawabannya salah. Maaf. Hampir betul. Jumlahnya ada berapa? 7. Ya, betul ya. Jadi ada banyak yang mau jawab 7, cuman mungkin ragu-ragu sehingga nggak berani jawab ya. Ada 7 putra putri beliau. Yang putra ada 3, yang putri ada berapa? 4. Oke. Yang pertama, yang putra ada Al-Qasim. Yang kedua ada Abdullah. Yang ketiga ada Ibrahim. Yang putri ada 4. Yang pertama ada Fatimah. Yang kedua ada Zainab. Yang ketiga Ruqayyah. Yang keempat siapa? Ummu Kulsum. Ini keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang seharusnya kaum muslimin kenal dengan mereka, faham dengan mereka, kenal dengan akhlak-akhlak mereka yang luar biasa baiknya. Ya, maka ini hanya sekedar ya intermezzo, hanya sekedar untuk menambah pengetahuan kita sehingga jangan sampai kita lebih kenal dengan orang lain daripada kenal dengan keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang saya muliakan, teman-teman yang saya muliakan, yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, merupakan nikmat yang sangat besar. Alhamdulillah kita di tahun ini masih diberi Allah Subhanahu wa taala kesempatan, kesehatan fisik yang kuat, nikmat Islam, nikmat iman, sehingga kita masih bisa bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang lain, bulan yang penuh dengan keberkahan. Yang kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika datang Ramadan, maka beliau mengkhabarkan kabar baik ini kepada para sahabatnya. Beliau mengatakan bahwa atakum Ramadan, wahai para sahabat, datang kepada kalian Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Kemudian furidha fihi siyamahu, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan di dalamnya untuk berpuasa. Tuftahu fihi abwabus sama, dan di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan juga Allah Subhanahu wa taala menutup pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi marasyayatin, dan juga Allah Subhanahu wa taala membelenggu para syaitan. Falillahi fihi laila khair min alfi syahr, dan juga di dalam Ramadan ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Man khurima khairaha faqad khurima, barang siapa yang terhalang dari kebaikan-kebaikan di dalamnya, maka dia orang yang terhalang dari kebaikan. Jamaah yang saya muliakan, ada beberapa poin yang perlu kita bahas. Yang pertama, yakni bulan Ramadan bulan yang penuh dengan keberkahan. Setiap kita, setiap muslim itu pasti berharap sebuah keberkahan dalam semua hal. Kita punya anak, maka kaum muslimin yang lain akan mendoakan barakallah, keberkahan untuk anak kita. Kita menikah juga apa? Orang akan mendoakan kita barakallahu lak, doa keberkahan. Maka seorang muslim dia pasti berharap keluarganya
barakah, anaknya barakah, hartanya barakah, kehidupannya barakah, umurnya barakah. Maka keberkahan ini hal yang sangat dicari oleh kaum muslimin. Maka di bulan ini bulan yang penuh dengan keberkahan, maka seorang muslim sangat merugi ketika dia tidak bisa mendapatkan keberkahan Ramadan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu surga. Maknanya apa? Kata Al-Qadhi Iyad rahimahullah, beliau menjelaskan bahwa maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala mudahkan kaum muslimin di dalam bulan Ramadan untuk beramal saleh. Dan sangat-sangat terbukti bahwa dalam bulan Ramadan kaum muslimin lebih mudah untuk beramal saleh. Buktinya apa? Buktinya kaum muslim di bulan Ramadan, siangnya berpuasa dengan semangat, malamnya setiap malam qiyamul lail, salat tarawih. Kemudian di sela-sela waktunya dia berusaha untuk mengisi dengan qiraatul Quran. Dia berusaha untuk memperbanyak sedekah dan amal soleh yang lainnya, salat sunnah dan yang lainnya. Ini semangatnya kaum muslimin di bulan Ramadan yang tidak didapatkan di bulan-bulan yang lain. Di hari-hari yang lain di luar Ramadan, orang disuruh rutin untuk puasa sunnah misalkan. Malamnya setiap malam bangun malam qiyamul lail. Ini satu hal yang berat. Maka alhamdulillah Allah mudahkan kita di bulan Ramadan untuk memperbanyak amal saleh. Kemudian Allah juga menutup pintu-pintu neraka. Maknanya apa? Kata Al-Qadhi Iyad rahimahullah juga, beliau menjelaskan bahwa di bulan Ramadan Allah mudahkan kaum muslimin untuk meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan sangat-sangat terbukti bahwa ketika bulan Ramadan kaum muslimin berkurang dalam dia berbuat kemaksiatan. Kemudian sungguh di bulan Ramadan ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yakni apa? Malam Lailatul Qadar. Kemudian alhamdulillah ini teman-teman yang muda bisa beriktikaf. Ini ibadah yang sangat mulia dan walaupun hukumnya sunnah dan juga bukan syarat untuk kita mendapat malam tersebut, malam kemuliaan tersebut. Namun apa? Namun kondisi terbaik seorang hamba untuk bisa mendapatkan malam kemuliaan tersebut ini ketika dia beriktikaf. Maka alhamdulillah ini sebuah kelebihan, sebuah keutamaan bagi orang-orang yang bisa beriktikaf, sehingga dia bisa menghidupkan malam-malamnya untuk memperbanyak amal soleh. Jamaah yang saya muliakan, kemudian dalam sebuah hadis Jibril, beliau pernah berdoa dan Rasulullah SAW mengaminkan. Dari Abu Hurairah bahwa beliau bercerita, anna Rasulullah SAW raqiyal mimbar faqala, beliau SAW suatu hari beliau menaiki mimbarnya, faqala, dan beliau mengatakan amin amin amin. Beliau amin 3 kali. Maka para sahabat bertanya, ma tasna hadza ya Rasulullah, apa maksud panjenengan, apa maksud Rasulullah dengan ucapan amin amin amin? Maka beliau mengatakan qala li Jibril, Jibril berkata kepada saya 3 hal. Yang pertama, beliau berdoa, arghamallahu anfun abdun au ba'da adraka Ramadan falam yughfar lah. Yang pertama, Jibril berdoa, sungguh celaka orang yang dia melewati Ramadan namun dosanya belum diampuni Allah Subhanahu wa taala. Faqultu amin. Maka Rasulullah mengatakan amin. Kemudian yang kedua Jibril berdoa,
raghima anfun abdun aw ba'da adraka walidayhi aw ahaduhuma falam yudkhiluhul jannah faqultu amin. Sungguh celaka orang yang dia masih mendapatkan orang tuanya masih hidup atau salah satunya, namun orang tuanya tidak bisa menjadi sebab dia masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Faqultu amin. Maka beliau Rasulullah mengaminkan doa Jibril yang kedua. Yang ketiga apa? Yang ketiga juga beliau mengatakan, beliau berdoa, raghima anfun abdun aw ba'da dzukirta indah falam yusalli alaik. Celaka seorang hamba yang ketika disebut namamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, maka apa? Dia tidak bersolawat untuk kamu. Dia orang yang celaka. Maka faqultu amin. Maka dia mengatakan amin. Ini tiga doa yang Jibril doa dan Rasulullah mengaminkan. Maka poin yang pertama, yakni poin terkait dengan Ramadan. Orang yang masih bisa melewati Ramadan namun dosanya belum diampuni Allah Subhanahu wa taala, sungguh orang yang merugi, bahkan sungguh orang yang celaka. Maka jamaah sekalian, kita kaum muslimin yang masih diberi Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk ketemu Ramadan, maka berusaha kita memaksimalkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, dengan berpuasa dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita mengerjakan hal-hal yang bisa membuat puasa kita sia-sia. Yang kedua, kerjakan qiyamul lail, salat tarawih dengan sebaik-baiknya bersama dengan imam, diusahakan. Karena apa? Karena kata Rasulullah SAW, barang siapa yang salat tarawih bersama dengan imam hatta yansarif, sampai dengan selesai, sampai witir, sampai selesai, maka kutiba lahu qiyamul lailah, dia ditulis baginya pahala orang yang qiyamul lail semalam suntuk. Ini pahala keutamaan orang yang mau salat tarawih bersama dengan imam sampai dengan selesai. Ini di antara hal yang perlu kita perhatikan. Kemudian juga di antara keutamaan Ramadan yang lain adalah bulan Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran diturunkan ketika bulan Ramadan. Kapan? Di malam-malam ganjil di 10 akhir bulan Ramadan. Makanya di 10 akhir Ramadan beliau sallallahu alaihi wasallam lebih mengencangkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah riwayat hadis dari Aisyah, qalat qultu ya Rasulullah, beliau mengatakan qultu ya Rasulullah, saya berkata wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ara'aita an alimtu ayyu lailah al-qadr, wahai Rasulullah, kalau seandainya saya mengetahui malam ini itu malam Lailatul Qadar, ma aqulu fiha, maka apa yang harus saya ucapkan? Maka kata beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini doa yang beliau sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Perbanyak doa ini terutama di malam-malam ganjil di 10 akhir bulan Ramadan. Yang kedua, an Aisyah, dari Aisyah juga mengatakan bahwa qalat kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau cerita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr, kalau masuk di 10 akhir Ramadan, maka syadda min zarahu, beliau lebih mengencangkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ahya lailah, dan beliau lebih menghidupkan malam-malamnya di bulan Ramadan di akhir 10 akhir Ramadan, wa aiqadha ahlah, dan juga beliau membangunkan istri-istrinya di bulan Ramadan di 10 akhir Ramadan. Ketika beliau masuk Ramadan, beliau orang yang
luar biasa, orang yang paling dermawan, orang yang ibadahnya luar biasa meningkatnya. Namun ketika masuk di 10 akhir Ramadan, beliau lebih semangat lagi, lebih bersungguh-sungguh lagi untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim hendaknya apa? Hendaknya mencontoh beliau. Jangan sampai bertambahnya hari di bulan Ramadan justru semakin lemah ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di awal Ramadan semangatnya luar biasa, kita bisa menyelesaikan sehari sekali khatam. Maaf, mungkin kelebihan ya. Mungkin sehari juz ya. Itu sudah luar biasa. Dua juz sampai 3 juz mungkin ini bisa kita tingkatkan. Maka di 10 akhir Ramadan berusaha lebih dari hari-hari sebelumnya. Kalau tanggal ini mungkin ya secara umum mungkin orang bisa khatam sekali, 2 kali, 3 kali. Maka berusaha di 10 akhir Ramadan kita berusaha lebih dari hari-hari sebelumnya. Jangan sampai dengan hari-hari yang lain atau hari-hari sebelumnya. Kita berusaha untuk memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak mentadaburi Al-Quran. Ini yang para sahabat dan para ulama kerjakan. Ada beberapa contoh para sahabat, para ulama yang mereka luar biasa ketika mereka berusaha mengejar mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Yang pertama ada sebuah riwayat yang bernama Al-Aswad bin Yazid rahimahullah, seorang ulama tabi'in yang beliau mengkhatamkan Quran di bulan Ramadan setiap 2 malam sekali. Berarti kalau sebulan itu beliau bisa khatam berapa? 15 kali khatam. Ini menunjukkan bagaimana semangatnya beliau. Dari Ibrahim An-Nakhai rahimahullah, beliau berkata, "Kana al-Aswad yahtimal Quran fi Ramadan kulli lailatain." Aswad rahimahullah, beliau khatamkan Quran setiap 2 malam sekali. Yang kedua, Qatadah rahimahullah juga kana Qatadah yakhtimal Quran fi sab'in. Qatadah kalau di hari-hari yang lain di luar Ramadan beliau khatam Quran setiap 7 hari sekali. Namun apa? Namun wa idza jaa Ramadan, kalau datang Ramadan maka khatma fi kulli thalathin. Beliau masuk Ramadan maka beliau khatam setiap 3 hari sekali. Fa idza jaa al-ashr, ketika masuk di 10 akhir Ramadan maka khatma fi kulli lailah, beliau khatam setiap 1 malam sekali. Ini apa? Menunjukkan bahwa peningkatan yang luar biasa di para ulama yang di luar Ramadan dia khatam setiap 7 hari. Masuk Ramadan dia khatam setiap 3 hari. Di 10 akhir Ramadan beliau khatam setiap malam sekali. Ini sebuah contoh yang kita harus tiru, walaupun mungkin nggak sama, nggak sempurna seperti mereka, nggak bisa khatam setiap malam setiap 3 hari. Ini hal yang berat bagi kita semuanya. Maka paling tidak itu apa? Kita jangan sampai sama dengan hari-hari sebelumnya. Jangan sampai dengan hari-hari seperti biasa. Berusaha meningkatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, dan terutama di 10 akhir Ramadan kita berusaha meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang saya muliakan, terkait dengan i'tikaf, alhamdulillah ini para pemuda mengadakan i'tikaf yang maknanya apa? Berdiam di masjid untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hukumnya sunnah dan sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Dan bahkan apa? Ini sebuah ibadah yang mulia yang rutin dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau ketika beliau ada halangan meninggalkan, maka beliau qada di Ramadan yang berikutnya. Makanya beliau yang sering itu 10 hari, namun di tahun akhir beliau sebelum meninggal, di tahun
10 Hijriyah, Ramadan yang terakhir, beliau 20 hari i'tikaf, tanggal 11 sampai tanggal 30. Maka ini alhamdulillah, ini sunnah yang mungkin hari ini orang jarang mengerjakan, namun ada sebagian kaum muslimin yang bisa mengerjakan. Ada sebuah riwayat tentang i'tikaf dari Abu Hurairah, yang berkata bahwa karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan 10 ayyam. Bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam beliau i'tikaf setiap Ramadan di 10 akhir Ramadan. Falamma kana al-'am alladhi qubida fihi i'takafa 20 yawman. Kalau beliau berhalangan dan beliau di akhir kehidupannya itu bahkan beliau sampai 20 hari beliau beriktikaf. Kemudian yang terakhir, ini waktunya hampir habis, tentang iktikaf waktunya berapa. Maka yang lebih afdal, itu 10 hari di akhir Ramadan, full selama 10 hari, dan dia artinya apa, berusaha ya selama itu dia berusaha untuk di masjid memperbanyak untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau ada orang-orang yang mereka hanya bisa singgah lenggah sejam 2 jam baca Quran dan sebagainya, dia niatkan untuk i'tikaf, maka apa? Ini juga masuk dalam i'tikaf. Artinya tidak harus 10. Oke, jadi yang mutlak, yang harus kapan? Ketika i'tikafnya ini sebagai nazar. Contohnya Umar, dulu pernah beliau bernazar, saya kalau dapat hal apa beliau menyampaikan itu, saya bernazar saya akan i'tikaf 3 hari. Beliau pernah demikian, maka apa? Beliau mengerjakan i'tikaf selama 3 hari full selama di masjid. Ini yang harus, yang wajib untuk full dan tidak boleh keluar masjid. Namun apa? Ada i'tikaf yang lahdhah, yang sebentar, yang sifatnya sebentar, maka apa? Ini juga masuk dalam masalah i'tikaf, juga diperbolehkan. Kemudian dalam i'tikaf, maka adabnya ini ketika seseorang beriktikaf, maka dia berusaha meninggalkan hal-hal yang sia-sia, meninggalkan perkataan yang sia-sia, meninggalkan akhlak, perbuatan, tingkah laku yang sia-sia. Berusaha memperbanyak zikir, perbanyak ibadah, perbanyak amalan sunnah, perbanyak baca Quran. Ini yang harus dikerjakan oleh seorang yang beriktikaf, sehingga semoga iktikafnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kami sampaikan, mungkin sedikit sampai terkait dengan iktikaf, mungkin sekilas. Semoga apa yang kami sampaikan ada manfaatnya untuk saya dan jamaah sekalian, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita limpahan nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman dan Islam, sehingga akan sampai di penghujung Ramadan. Dan semoga apa? Kita bukan orang-orang yang celaka, artinya semoga menjadi orang-orang yang sukses dalam melalui Ramadan di tahun ini, dan semoga juga apa? Bisa bertemu dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Ini yang kami sampaikan, semoga bermanfaat. Kami akhiri langsung ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.